Kisah Nabi Hud alaihissalam. Setelah Nabi Nuh dan kaumnya selamat dari bencana banjir besar itu, mereka pun memulai kehidupan yang baru dengan keimanan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun hidup saling berdampingan. Iblis pun tak mampu menggoyahkan keimanan mereka. Kemudian keturunan mereka menyebar ke berbagai wilayah yang sangat luas. Kemudian Ad adalah keturunan dari Nabi Nuh dan anaknya Sam bin Nuh. Keturunan Ad dikenal dengan sebutan kaum Ad. Mereka tinggal tidak jauh dari daerah Yaman. Allah menganugerahi kaum Ad daerahnya yang subur. Sungai-sungai itu mengalir hebat dan tanaman sayur serta buah begitu sangat subur. Mereka memiliki hasil kebun yang melimpah. Kaum Ad yang memiliki kecerdasan tinggi, mereka pun sangat pandai dalam tata kota dan mengelola sistem pemerintahan. Tidak diragukan lagi, mereka mampu membuat bangunan yang tinggi-tinggi dan megah serta indah. Mereka membuatnya di puncak-puncak bukit. Mereka pun membuat benteng-benteng yang kokoh serta saluran irigasi, juga kolam-kolam. Sungguh luar biasa pemberian Allah kepada kaum Ad. Berkat kerja keras mereka dan anugerah Allah atas mereka, mereka pun hidup lebih makmur dan lebih maju dari kaum yang lainnya. Karena kerjayaan mereka, mereka pun lebih disegani oleh kaum lainnya. Kemudian mereka mulai lalai satu persatu. Di antara mereka mulai lupa dengan Sang Pencipta dan mulai berperilaku sombong, sebab anugerah yang diberikan Allah itu membuat mereka merasa lebih baik dari kaum lainnya. Hal ini membuat mereka bermegah-megahan dan berperilaku sombong. Mereka menilai kemuliaan berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Mereka lupa bahwa dulunya mereka adalah kaum yang beriman dan sangat taat kepada Allah. Tetapi lama-kelamaan mereka pun mulai membuat patung dan menjadikan patung itu sesembahan mereka. Patung-patung yang mereka sembah itu adalah tokoh-tokoh besar dari mereka. Berhala yang mereka agungkan itu adalah Samud, Hira, dan Syamda. Mereka pun mulai menyerang kaum yang lainnya. Mereka selalu menang dalam peperangan. Mereka sangat kejam dan sewenang-wenang terhadap tahanan mereka. Mereka pun hidup dengan penuh kemaksiatan serta menindas kaum yang lemah dan durhaka kepada Allah. Namun Allah tidak akan membiarkan hal tersebut terus berlanjut. Allah pun mengutus Nabi Hud alaihissalam untuk menyampaikan ajarannya. Nabi Hud berasal dari keluarga yang sangat kaya serta terpandang di kalangan kaum Ad. Namun ia tidak terpengaruh dengan perilaku kaum Ad karena ia sangatlah cerdas, mulia, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Hud menerima perintah Allah, mulailah ia menyampaikan dakwah kepada kaum Ad dan mengajak mereka kembali ke jalan Allah. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tinggalkanlah berhala-berhala itu. Aku tidak akan meminta imbalan kepada kalian atas semua ini. Upahku hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya Nabi Hud menyampaikan ajakannya agar mereka kembali ke jalan Allah. Ia tidak putus asa dan terus berdakwah menyampaikan ajaran Allah agar mereka terhindar dari azab Allah. Tetapi begitulah, mereka sangat sudah sesat. Mereka menganggap Hud lemah akal dan gila. Kemudian mereka meminta pertolongan kepada berhala-berhala itu. Wahai Hud, dengarlah kami. Kami telah meminta kepada sesembahan-sesembahan kami dan telah mengutukmu. Ucapanmu yang menggelantur membuatmu sudah gila. Jika memang ucapanmu benar,
datangkanlah ajab itu kepada kami. Jangan seenaknya kau menghina sesembahan kami. Kami tidak takut sedikit pun dengan ancamanmu itu. Nabi Nuh pun mengadu kepada Allah atas perilaku dan perlakuan kaum Ad itu. Beliau menyerahkan kepada Allah urusan pembalasan terhadap pembangkang itu. Allah pun menurunkan musim yang panjang yang membuat sungai-sungai dan sumur-sumur pun kering. Tanaman-tanaman dan binatang-binatang ternak mereka banyak yang mati karena dilanda kelaparan. Kaum Ad pun mulai dilanda kelaparan. Keadaan ini berlangsung beberapa tahun, tapi Nabi Hud tak henti-hentinya mengajak mereka untuk kembali ke jalan Allah. Wahai kaumku, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dan memberikan kekuatan kepadamu. Namun, kebanyakan dari mereka tetap dalam kesesatannya. Mereka pun memohon pertolongan kepada berhala-berhala itu untuk segera menurunkan hujan dan mengakhiri musim kemarau yang panjang itu. Mereka tidak mau menyembah Allah. Kemudian Allah pun menurunkan azab yang begitu dahsyatnya kepada mereka. Tiba-tiba muncullah azab Allah itu. Awan hitam muncul dari langit. Gumpalan awan hitam itu sangatlah tebal dan luas. Tetapi orang-orang kafir itu merasa sangat senang dan bersorak-sorak mengikuti arah awan itu. Mereka mengira hujan akan turun sebentar lagi. Akhirnya sesembahan kita mengabulkan permintaan kita. Hujan akan turun. Kesengsaraan kita akan berakhir. Tetapi dugaan mereka salah besar. Gumpalan awan itu adalah ajab dari Allah untuk orang-orang kafir itu. Suara gemuruh yang dahsyat dan tiupan angin yang sangat kencang. Mereka pun ketakutan dan berlari berhamburan. Teriakan terdengar minta tolong di mana-mana. Mereka menjerit, menangis, meminta pertolongan. Tetapi semua sudah terlambat. Angin dingin dan kencang itu pun memporak-porandakan bangunan, benteng-benteng, rumah-rumah, gedung-gedung, pohon-pohon serta berhala-berhala itu hancur seketika. Mayat-mayat pun berhamburan di mana-mana. Tubuh mereka yang tadinya perkasa dan gagah kini seperti sebatang pohon yang rapuh. Hanya pengikut Nabi Hud yang selamat dari azab Allah itu. Kemudian mereka pun memulai kehidupan yang baru dengan berhijrah ke Hadramaut. Mereka hidup sejahtera dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sanalah Nabi Hud wafat. Kisah Nabi Hud mengajarkan kita bahwa kekayaan, kekuasaan, kekuatan yang dibanggakan kaum Ad akhirnya musnah. Kesombongan mereka serta kesesatannya mengundang amarah Allah. Oleh karena itu, kita harus menjadi kaum yang taat dan tidak meninggalkan keimanan kita. Oleh karena itu, kita harus patuh serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.